keyakinannya sekarang pemuda gimana nih? Kalau saya sih pernah bilang, oke lah hari ini saya lagi krisis percaya diri, tapi kan tidak krisis intelektual. Jadi harus menemukan kembali jalan pedang lah istilahnya kayak gitu. Dalam hidup kan ada fasenya, terkadang kita tuh melangkah ke yang lebih jauh tapi seperti mundur gitu. Ya logikanya kalau di dalam dunia kreatif ya tinggal mencari solusi dalam langkah kreatif atau inovasi aja. Kayak sistem beginilah, supply and demand. Kalau supply-nya sudah kalau demand-nya sudah tercukupi kan supply udah nggak bisa ya, apa gimana? Demand. Nah, supply demand berarti kan harus nyari demand baru lagi ya kan? Ya seperti gitu aja logikanya. Kalau supply banyak kan dia harus cari pasar atau ini Pak. Kayak misalnya kalau seniman karyanya udah kolaps, ya tinggal bikin karya baru lagi yang memang lebih baik lagi, lebih dahsyat lagi, ya kayak gitu aja terus-terusan sih. Kalau lihat perkembangan sekarang anak muda Sekarang tuh kategori seni itu udah masuk ke gaya hidup loh, lifestyle. Udah jadi global people cek orang muda. Si baru kayaknya anak-anak muda sekarang udah gaulnya udah di internasional, udah di global people. Mereka punya jaringan-jaringan secara individual lah minimal, atau komunitas lah. Contoh kecil aja kayak gini nih. Si Iwan Ismail street art itu ya karyanya bisa ada di mana-mana karena dia punya teman di Perancis, punya teman di mana gitu. Atau karya si Dodi Odoi Giant itu kan karya-karya dia yang di print itu bisa ada di mana-mana tuh. Seluruh dunia. Nah kayak gitu, nah pola-pola gitu itu kan pertemanan. Logikanya kalau gini, kalau kita punya pertemanan jaringannya kuat kan berarti lebih bagus, ya, lebih mapan, lebih sopan. Tapi saya lihat itu juga strateginya deh. Salah satu strategi bagaimana seni rupa itu seperti galeri yang ada di mana-mana gitu, galerinya tidak formal galeri bangunan lah gitu. Iya, pemahaman galeri itu juga bisa dipatahkan kalau versi street art kan galeri itu jalanan. Karena apa? Gampang diakses oleh siapapun, orang tidak segan untuk masukkan kategori galeri kan sekarang juga udah bisa keluar dari form galeri white cube, galeri steril kan sebenarnya. Galeri itu lebih ke wilayah pajang mah di mana aja bisa. Sekarang media sosial udah jadi ajang skala prioritas lah kayaknya. Ajang promosi juga macam. Kalau pola yang konvensi kan udah mulai ditinggalin, walaupun itu tidak menjadi penting sih, tetap penting sih maksudnya. Ya seperti sekarang kan kita berkunjung ke teman kita yang mau bikin event, itu kan bagian dari semacam keharusan juga. Iya, brand apa ya, tradisi, silaturahmi juga, terus menjaga mood. yang akan kita datangin tuh jadi sebangsa patron, karena dia mengembangkan yang tadi kita maksud di jaringan dan kemudian juga punya brand event gitu. Si Jatiwangi itu kan memperlihatkan bahwa posisi secara biografi itu jadi tidak penting, sekarang tidak ada kata pusat lagi, karena Jatiwangi kan ada di daerah pinggiran gitu bahkan gitu. Tapi dia udah jadi global people, global village, dan bukan global village lagi, udah event internasional gitu. Nah, salah satunya kita harus ada keberanian untuk global event juga. Nah, iya itu tuh jadi salah satu tuntutan seni rupa modern sekarang juga kan, kontemporer lah, yang sekarang ini. Iya. Jadi mau tidak mau sebenarnya itu ada kerja keras lebih lah. Sebenarnya itu dalam rangka CRC memang harus universal. Apa yang kita bikin itu harus Jatinangor. Kita sudah agak sampai di Jatinangor ya. Banyak pembangunan deh. Dan numpang lewat doang.
Jadi seni hari ini sebenarnya cair sekaligus complicated tapi menjadi menarik gitu karena nggak ada tolak lagi konvensi atau tradisi seni rupa yang disebutlah ada parti modern itu udah agak sulit lagi dijadiin rujukan baru walaupun yang namanya ilmu itu wacana itu tidak akan tidak berhenti gitu. Tapi muncul lagi ilmu-ilmu yang baru adaptasi dari situasi kondisi yang istilahnya berkembang sekarang. Yang menjadi menarik itu sekarang karena setiap orang seniman tuh jadi inget sih Andy Warhol bahwa setiap orang seniman tuh kenyataannya hari ini gila karena yang jadi seniman bisa dari lingkungan mana aja terkenalnya bisa dalam waktu ini waktu singkat 5 menit jadi seniman sudah sebenarnya bisa show up. Ya, menurut saya balik lagi pada strategi ternyata kalau misalnya dia punya skillful doang nggak punya strategi mah nggak jadi apa-apa juga ternyata hari ini. Iya, harus ada pakai strategi strategi ya, administrasi manajemen ya lebih tertib dan mungkin tapi sebagai berupa yang dianggap senior maka mungkin tertantang juga kan dengan kondisi yang sekarang ini lebih tertantang sebenarnya problem di sini itu kan siklus seperti siklus gitu terus berulang walaupun dengan cara yang berbeda sama aja kayak kita dulu juga memerangi popularitas atau kemapanan orang tua kita kan gitu kan merintis gitu. Kondisi seperti ini sudah bisa diprediksi sebenarnya karena hanya beda mediumnya aja. Artinya seniman kan dituntut terus update tapi logikanya kalau misalnya mengandalkan bahwa seniman breaking tabu avant-garde ya harusnya udah bisa terjawab misalnya contoh yang tadi kita obrolin Tisna no problem buat kita sekarang juga kan dia bisa beradaptasi berkarya aja terus gitu ya cuman kan sekarang kalau versi kita kan nggak hanya cukup berkarya karena kita kan ada membangun lagi kesadaran untuk membangun lah bangsa ya istilah kerennya infrastruktur lah gitu walaupun secara lebih komunitas kecil berkontribusi lah ambil peran itu. Kalau versi aku pribadi sih memang nggak ada masalah karena sudah pergeseran orientasi kan gitu kalau dulu kan kejarannya eksistensi show off pengen manggung tapi sekarang lebih ke siar sih lebih ke ya lebih ke sharing sebenarnya sekarang ya selain penemuan baru di bidang artistiknya atau di estetiknya nanti menurut saya tantangan seniman sekarang khususnya yang old school menghadapi dunia yang serba cepat itu kan pasti ada upgrading keilmuannya upgrading itu asupannya mungkin yang kita kurang ya iya dulu juga yang membatasi antara satu yang keren dan yang tidak keren itu karena masalah kegagalan di situ gagal paham di situ kan masalah strategi lagi sebenarnya tapi kalau kita ngomong romantisan juga yang keren zaman dulu belum tentu keren hari ini ya karena memang itu dia bisa terjebak keras kepala juga bisa aja atau terlalu pede gitu bisa aja terlalu pede pada zamannya mungkin di zaman lain tidak terbaca makanya sekarang tuh kan logikanya gini kan kayak informasi itu kan sifatnya temporari bukan spontan apa sih sebenarnya cepet banget gitu loh jadi harus terus-terusan akselerasi ya misalnya informasi hari ini besok udah nggak top lagi tuh kayak koran kan ya, update-nya tuh harus terus-terusan sekarang itu kalau sekarang yang lama nah update-nya harus dan strategi apa misalnya gini lah kita ngomong karya Cusin tuh cuma setahun sekali misalnya yang dia jual apa dong prosesnya sebenarnya kalau sekarang gitu biarpun belum selesai bisa kan pakai time lapse kan gitu kan yang dia jual tuh juga digital video dia berproses tuh bisa mengupdate bukan hanya menjual dalam arti komersial ya menjual eksistensi updating lah kita sebut updating aja karena kalau masalah kalau karya doang dia cuma setahun sekali kalah sama yang cepat gambar kayak abstrak gitu kan gitu. Ya sekarang kan kalau di Instagram misalnya di
YouTube atau di Facebook orang proses kan memang banyak kan ya di kan. Nah sebenarnya kayak kemarin nih saya dapat teks dari seorang teman di Instagram. Apakah kamu menggunakan semua media? Instagram, Facebook, Twitter, apalagi ya TikTok. Itu tuh too much. Dia terbilang kebanyakan satu aja saya bisa sampai 5 jam dan wah fantastis banget. Jadi sebenarnya mah yang harus dilakukan adalah focusing gitu pada satu media pilihan, kemudian upgrade habis-habisan. Itu yang dia dapetin. Tapi dia bukan berarti dia tidak bisa. Ada contohnya siapa sih namanya orang Arab. Dia jadi punya channel khusus, CEO-nya dia. Dia tuh khotbah sih sendirian, ngomongin tentang Islam. Wah keren. Bisa sekarang. Iya. Bisa. Dan ini banyak gitu si followernya. Ya itu dia di Instagram, di Facebook, di TikTok. Gayanya keren gitu. Panggungnya kan sekarang bisa online, jadi tidak hanya mengandalkan istilahnya undangan. Iya. Termasuk seniman kan tidak hanya mengandalkan taruhlah undangan trinel, binel, atau di galeri diundang untuk sebuah pilihan kurator kan. Nah, artinya juga kan ada perubahan cara pandang atau caranya berstrategi juga kan. Termasuk juga orang-orang berapresiasi itu ternyata kan ada yang malas, mungkin aja misalnya kalau seni malas ke galeri, tapi kalau lihat Instagram dia senang gitu. Terus kemudian juga partisipatoriknya ya langsung kan, karena dia suka, dia jadi fanatik gitu dan terus jadi follower kan bisa ngasih komentar. Dan itu dari sisi yang lain menguntungkan secara benefit dan profit kan buat yang si pengelola. Tapi itu mah kan kita harus bersepakat dari zaman dulu. Siapa yang menguasai dunia ini adalah yang menguasai media kan. Itu mah dari dulu kita ngomong kan. Menguasai informasi. Iya, informasi kan. Orang yang menguasai dunia itu adalah orang yang menguasai informasi. Kita ngomong tuh puluhan tahun yang lalu kan. Gila. Gara-gara si Ted Turner kan. Jadi di Tokron juga sudah disebut-sebut kayak gitu. Iya, makanya dan itu terbukti. Nah, cuman kan yang sifatnya instan itu kan, nah berikutnya apa nih? Sekarang aja muncul modus baru kayak apa tuh? Guys, aku juga nggak tahu. Kayak apa? Digital market. Digital market. Ya sekarang bahkan ada Shopee, ada beli.com. Kayak NFT itu ya gue ya. NFT, OverSea kayak gitu. NFT apa gitu? Oh. Digitalisasi kekaryaan. Digitalisasi kekaryaan. Ya itu kan salah satu bentuk tantangan baru semacam itu. Itu yang harus dibongkar yang belum apa. Modus operandi pola itu NFC itu yang tadi blockchain apa istilahnya apa gitu, token nggak apa. Nah itulah. Oke lah, perbincangan sekarang Kudu lupa diedit dia orang ngaco dong. nggak apa-apa nggak diedit juga pokoknya. Kan podcast udah kasih diedit. Pokoknya mah ya gitulah kan, tidak ada rahasia Di antara kita. Tidak ada sesuatu yang sara kan di sini. Jadi bebas-bebas saja lah. Tidak seperti hanya untuk kepentingan dokumenter yang estetik gitu kan. Justru ini yang realistik banget. Ya, kita nanti ketemu lagi di perbincangan yang lainnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Doakan kami juga bisa selamat di perjalanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.